pernapasan manusia. Ada yang tahu? Kita bernapas pakai apa? Paru-paru, jantung. Yang bisa angkat tangan. Kita bernapas menggunakan jangan pakai insang. Kalau insang itu, kalau manusia bernapas pakai paru. Jadi kalian bernapas melalui mulut. Ya. Kita masuk materi sisi pernapasan manusia. Di sini ada struktur dan fungsi pernapasan manusia. Seperti yang kalian di dalam layar ini, itu ada pertanyaan. Pernahkah kamu mendengar apa istilah respirasi? Nah, apa itu respirasi? Satu orang angkat tangan. Nurila. Oke, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Di sini ada 3 proses dasar dalam respirasi. Yang pertama apa? Oke, bernapas atau biasa disebut dengan ventilasi paru-paru. Terus yang kedua, respirasi eksternal. Dan yang ketiga, respirasi internal. Ya, sekarang ibu tanya yang pertama, apa itu respirasi bernapas atau ventilisasi paru-paru? Ada yang tahu? Angkat tangan. Aulia. Bernapas atau ventilisasi paru-paru adalah ulang yang bisa. Oke. Dan ya, itu merupakan pengertian dari bernapas atau ventilisasi paru-paru, merupakan proses menghirup. Unik, bagaimana cara kalian menghirup? Nah, menghirup itu istilahnya inhalasi. Sedangkan kalau menghembus, exhalasi. Itu merupakan pengertian dari bernapas atau ventilisasi, menghirup dan menghembuskan. Sedangkan yang kedua, respirasi eksternal. Yang bisa, apa itu respirasi eksternal? Yang lain. Apa itu respirasi eksternal? Merupakan cara dilakukan antara alveolus paru-paru dengan cara sebentar. Kalau misalnya ada tanda titik, berarti selesai sampai titik. Ulang, ada yang tahu apa itu respirasi eksternal? Yang bisa angkat tangan, oke. Oke, betul apa tidak? Tepuk tangan. Kalian bisa membedakan kalau misalnya ada tanda titik, berarti tandanya berhenti. Tapi kalau ada tanda koma,
Isinya mulai dari rongga hidung. Ya, kalian bisa melihat di situ ada rongga hidung. Pasti kalian tahu kan rongga hidung? Tahu. Kalau tidak ada hidung, tidak mungkin kalian bisa bernapas. Kalian bernapas pakai apa? Tidak mungkin kalian bernapas pakai kuping. Ya kan? Ya. Tidak mungkin kalian bernapas pakai mata. Ya kan? Ya. Terus tarik. Tarik berarti di sini ya. Oke. Tarik, tongkongan. Sedangkan bronkus ada di dalam paru. Merupakan gambar paru-paru yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita belah paru-paru, ini sudah gambarnya saya ya. Nah, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama mulai dari hidung. Ada yang tahu hidung itu apa? Oke. Angkat tangan saya, keluarkan suaranya. Bisa dengar suaranya? Apa itu hidung? Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubung dengan udara luar. Betul apa tidak? Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Makanya tadi Ibu bilang kalau kalian menghirup udara, coba hirup. Nah, daripada lembus nih, jangan dulu muntah. Hirup dulu udaranya melalui hidung dan melalui pantat ya. Terus di sini hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung. Coba kalian lihat dalam hidungnya pasti ada rambut. Itu menyaring udara yang masuk, baik udara yang kotor maupun udara yang bersih. Itu makanya harus ada rambut-rambut. Istilahnya kalau bahasa primanya kita kere. Nah, terus selaput lendir. Ada yang tahu selaput lendir? Tahu. Apa? Ingus. Nah, kan tidak mungkin kalian, misalnya kalian tidak mungkin ingus selaput itu? Ya. Harus melalui ada kontak dan reseptor olfaktori. Nah, di situ di dalam layar itu ada rambut-rambut hidung berfungsi untuk apa? Menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk. Itu merupakan fungsi dari rambut-rambut hidung. Menyaring kotoran atau partikel dari debu atau kotoran yang masuk melalui hidung. Kalau tidak ada rambut-rambut hidung, pasti kalian mikir apa? Semua jenis debu apa segala itu masuk melalui hidungnya. Terus di sini selaput lendir.
Coba perhatikan, tarik merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang. Perhatikan yang terletak di belakang atau biasa disebut dengan posterior, rongga hidup. Berarti dia itu terletak di belakang rongga hidup atau biasa disebut dengan posterior. Terus hingga rongga mulut. Dari dahi ya, tembus di langit atau superior. Nah itu merupakan pengertian dari tarik. Kita lanjut, oke. Di sini juga tarik ada fungsinya, berfungsi sebagai jalur dan makanan. Di sini ada 3 fungsi dari tarik. Yang pertama sebagai jalur masuk udara dan makanan. Terus yang kedua ruang resonansi suara, berarti di pita suara. Terus yang ketiga tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, istilahnya dalam yang ada di dalam tubuh kita itu. Terus yang berikutnya laring atau ruang suara. Merupakan apa? Merupakan organ pernapasan yang paling dengan bagian dalam. Oke. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan paling dengan trachea. Sudah ya? Oke. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Dan sekarang Ibu memberi informasi ulang lagi. Kalian harus membuat proyek tentang sistem pernapasan. Mengerti ya? Ya. Tadi Ibu sudah membagikan kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi pada saat hari Rabu nanti tanggal 22, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya itu ya. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu kalian mulai dari sekarang sampai hari Selasa besok, minggu depan kalian mengerjakan proyeknya itu yang Ibu sudah bagikan kelompok. Ya. Dan sekarang alhamdulillah materi kita sudah selesai sampai di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pertemuan yang kedua ya. Ya. Ini kita pertemuan yang pertama mengenai materi yang pernah Ibu sampaikan ya. Ya. Tentang sistem sedangkan yang pertemuan kedua ini masalah praktek tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Oke. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa membaca doa dulu. Satu orang pimpin doa. Bismillah sudah. Jangan hari ya. Bismillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Rizky. Ya, sekarang apa kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya? Ya. Alhamdulillah.
alhamdulillah kemarin Ibu bagi 5 kelompok. Ya Allah, yang datang hanya beberapa orang. Terpaksa Ibu dalam satu kelompok itu 4 orang. Pekerjaannya, jangan lupa tulis nama kelompok. Mau nama kelompoknya apa? Mau kelompok bunga edelweiss, bunga bangkai, bunga apa terserah ya. Bunga tai ayam juga bisa. Ya, itu sudah. Ya, alat dan bahannya apa saja? Ya, tulis sudah kan ada yang Ibu kasih. Kerja sudah kerja. Bantu temannya. Dan jangan lupa tolong perhatikan dulu sebentar. Selesai kalian menulis alat dan bahan apa segala, di situ ada soalnya yang harus kalian jawab ya. Ya, yang harus kalian presentasikan di depan nanti ya. Ya, tolong perhatikan di botol plastiknya ini. Coba kalian perhatikan pada saat kalian begini menekan di botol, balon di dalam ini istilahnya seperti paru-paru ya. Ya, akan mengempis. Sedangkan pada saat kita melepas, balon akan membesar. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tulis atas nama Andini Kusmiasatiani Sulasiwarakan. Tulik dari bunga tulik. Untuk membuat Ya, kelompok sebentar saya. Kelompok yang di belakang, tolong perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang lainnya. Jangan bicara sendiri. alat dan bahan untuk membuat mekanisme penampakan adalah botol aqua, sedotan plastik, balon, lem tembak, dan isolasi. Mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang harus dilakukan mekanisme ada 2 macam, yaitu mekanisme inspirasi atau mengkirimkan udara dan mekanisme ekspirasi menghembuskan udara. Pada saat kita menarik nafas, dada akan membesar, sedangkan pada saat kita menghembuskan udara, dada akan menepis. Pada saat kita meniup selang, balon akan mengembung. Setelah itu, kalau kita tidak meniup, balon akan seperti semula atau menepis. Dan pada saat kita menekan botol, balon akan mengembung. Mekanisme pernapasan perut dada. Mekanisme inspirasi atau menghirup udara. Mekanisme ekspirasi atau menghembuskan udara. Ya, tolong kamu praktekkan dengan alat yang kamu buat itu. Bagaimana, ayo Husnul? Kamu bicara, jangan sering begitu. Kamu sampaikan di tengahmu. Bagaimana pada saat kamu meniup itu selang, apa yang terjadi di
kembali itu kan baru di luarnya. Kalau kamu meniup balon, apa yang terjadi? Coba kamu tiup balonnya. Nah, apa yang terjadi? Oke, mantap. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Sini apa hasil tugasnya? Oke. Selanjutnya kelompok 2. Ya, tolong perhatikan dulu ya. Jangan asal masuk saja di dalam mana ya. Kalian harus mempresentasikan apa yang kalian buat ini. Kalian jelaskan ke teman atau kelompok yang lain. Paham? Oke, mantap. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok Bunga Anggrek dengan anggota Naila Fatia, Elisa Radifa, Dina Febriani, dan Ana Sofiana. Alat dan bahan membuat mekanisme pernapasan. Pertama balon, kedua botol bekas, ketiga sedotan plastik, dan keempat selotip dan menembak. Mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan pada manusia ada dua, yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi yaitu proses menghirup udara, dan mekanisme ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Pada saat kita menghirup udara, dada kita akan mengembang dan perut kita akan mengepis. Sedangkan pada saat kita menghembuskan udara, perut kita akan mengembang dan dada kita akan mengepis. Pompa botol. Perhatikan apa yang terjadi dengan botol A yang di dalam botol. Deskripsikan hasil pengamatan kamu. Pada saat kita meniup balon A akan mengembang. Jika kita memompa balon, maka balon A akan mengepis dan mengembang. Karena pada saat kita menekan botol, balon A akan mengepis, dan ketika kita melepaskan balon akan mengembang. Tuliskan mekanisme pernapasan perut dan dada. Mekanisme inspirasi atau menghirup udara. Mekanisme ekspirasi atau menghembuskan udara. Perhatikan apa yang dibicarakan temanmu tadi. Ya, tolong perhatikan. Ketika kita menekan botol balon akan mengempis. Ketika kita melepaskan botol, balon akan mengembang. Ketika kita meniup, balon akan mengembang. Ketika kita melepaskannya, balon akan mengempis. Nah, ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita melihat dan menyaksikan teman-teman mempresentasikan hasil prakteknya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ya. Ibu menilai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang ibu tanya, menurut kalian kelompok mana yang nggak nyambung? Jujur. Kelompok yang peringkat kedua yang dapat dinilai akan juara 2, kelompok 3. Dalam tepuk tangan. Jangan tepuk tangan ya.
tugasnya mengidentifikasi mekanisme pernapasan. Maksudnya mengidentifikasi itu menjelaskan saya. Apa itu mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut? Seperti yang Ibu jelaskan kemarin waktu kita pertemuan pertama kemarin ya. Ya, kan Ibu sudah jelaskan dulu sebelum kita mempraktekkan ya. Oke, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang